guys, jadi di sini kami udah bersama salah satu supervisor lah, dibilang gitu ya, supervisor. Jadi kami dari Universitas Metodis Indonesia ingin mengetahui bagaimana cara pembuatan tahu dan tempe. Nah, di sini dengan Abang Randi, nama abang ini Abang Randi. Kan di sini kami Bang mau nanya cara pembuatan tahu itu. Kira-kira bahan-bahan dari pembuatan tahu itu apa aja sih? Ya kalau bahan pokoknya sih ya cuma kacang kedelai. Oh, cuman itu aja Bang? Ya. Terus nanti diolah, nanti airnya itu jadi obat. Udah gitu-gitu aja tiap hari gitu. Terus kira-kira Bang untuk pembuatan tahu dalam sehari itu bisa berapa? Ya satu hari itu sih buatannya itu sampai sekitar 2 ton juga. Kan tadi Abang bilang dari kacang kedelai. Itu ada nggak sih salah seorang atau dari mana pemasoknya kacang kedelainya itu dan berapa jumlahnya? Kalau pemasukan sih kami ngambilnya di 2 tempat ya. Itu di Setiabudi sama di Ring Road. Karena kalau misalnya kami ngambil satu tempat, orang itu stoknya nggak ada gitu. Jadi kami ambil 2 tempat tuh jaga-jaga. Itu sekitar 2 ton lah 2 hari. 2 ton satu hari kacang kedelainya? Bisa, kadang-kadang kan kita nggak tahu penjualan ini kan. Iya. Jadi kadang-kadang bisa lebih sedikit dari itu. Soalnya kan dagang kan. Iya. Nggak tahu ramenya kapan, sunyinya kapan gitu. Nggak tentu sih. Berapakah gaji per bulannya? Ya. Berapakah gaji per bulannya? Iya, kalau menyinggung dari gajinya Abang misalnya berapa dia pendapatan orang Abang? Kalau gaji sih Enggak usah mendekatan perkiraan aja. kalau gaji sih beda-beda ya. Nah, kalau anak baru beda, yang udah lama beda gitu. Kalau orang lamanya berapa? Kalau orang lama ya sekitar 3 lebih sih ada. Oh, berarti gajinya per bulan ya Bang? Tergantung orangnya sih. Biasanya sih kalau orang ini per minggu. Seminggu ya? kadang dua kali ya, hari Rabu sama hari Sabtu. Oh. Terus separuh dikasih gitu. Jadi hitungan gajinya itu hitungan per jam gitu Bang atau Per hari. Kan udah tadi per minggu tadi. Jadi kalau mau hitungan gaji ya 1 hari kiranya kan. Cuma orang ini mau ngambilnya kadang hari Rabu, kadang hari Sabtu. terus kalau jam operasinya Bang Kalau jam operasi itu mulainya itu jam-jam 8 gitu. Sampai siap gitu. Kadang Nggak nentu siapnya. nggak tentu, kalau buat banyak sih kadang lembur. Mau sampai jam 8. Kalau paling cepat sih jam 4 udah siap. Jam 4. Terus kalau memasarkan produknya itu gimana? Kalau memasarkan sih kebanyakan sih orang pesanan ya. Yang jual-jual gorengan, yang pokoknya yang dipajak, jualan tahu mentah kan ada juga dipajak ambil berapa papan gitu. Oh, untuk orang itu dijemput atau pihak dari orang Abang yang mengantarkan ke sana? Orang itu yang jemput ini. Banyak sih orang itu yang jemput. Kalau yang jual tahu-tahu rumah kan yang orang-orang sini lah, mau buat sayur apa bisa juga gitu. bisa juga dengan eceran Bisa. Kalau untuk harga per tahunnya itu tahu nggak Bang? Kayak misalnya sekilo berapa? atau per picis Tahunya. Iya. ya. Kalau setahu saya sih 20 biji itu 5.000. Itu untuk tahu apa Tahu yang putih atau yang goreng? Kan ada 2 jenis Ya, Bang. tahu mentah itu tahu putih. Kalau untuk gorengannya? Kalau gorengan dia tergantung, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar gitu. ada sesuai ukurannya Ya, kalau yang besar setahu saya 530 perak. Kalau yang sedang sekitar 400-an lah gitu emang itu. kalau untuk tempenya Bang Kalau tempe kami jual per batang tuh 4.000. Kalau tiga itu kami jual 10.000. Tempe itu ada berapa jenis kan Bang? Ada yang di plastik, ada sama daun. Orang Abang produksi dua-duanya nggak? Awalnya sih kami buat yang daun sama yang plastik kedua gitu. Cuma kami waktunya nggak dapat gitu. Jadi kan kalau misalnya tempe daun ini kan sedikit agak ribet gitu. Jadi kami produksi sekarang yang plastik aja gitu. Kan ini ada 2 pabrik tempe sama pabrik tahu. Untuk jumlah karyawannya masing-masing itu berapa? Kalau pabrik tahu sih sekitar 30-an lebih.
Kalau tempe sih cuma satu aja gitu, Oh, cuma satu. sama yang punya. Oh, itu yang punyanya khusus bisa dibilang seringan di tempe ya, Bang? Ya, kalau yang tempe kan anaknya yang punya. Oh, berarti Beda yang punya. Kalau itu kan tahu bapaknya gitu. Jadi saya sama anaknya berdua gitu. Kan tadi pabrik tempenya berdirinya hampir setahun ya, baru Setahun lah, setahun. Kalau pabrik tahunya bang, Kalau pabrik tahun sekitar 20 tahunan lebih ada. lama juga ya. Lama sih. untuk pembuatan tahu sama tempenya cuman kedelai aja, Bang. Nggak ada bahan-bahan yang lain gitu, campuran gitu. Ya kalau campuran sih itu ada obatnya, itu kita taruh ragi. Untuk tempe, untuk tahunya Obatnya. Kalau tahunya sih, kalau tahu setahu saya itu cuka. air. Dia kan ada campuran cuka sama air masakan itu, itulah jadi air laru gitu. Itu sama juga dengan tempe pun pakai itu untuk merendam gitu. Hai guys, jadi hari ini kita mau observasi nih ke proses pembuatan tahu dan tempe. Sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu. Kami dari kelompok 2. Halo, perkenalkan aku Adikisha Simatopang. Hai, aku Anastasia Sophia Irene. Saya Els Tangga. Hai, saya Samilawati Berginting. Halo, perkenalkan nama saya Santono Siriki Situmorang. Halo, saya Hesekina Nenggolan. Oke guys, mari ikutin aku. Hai teman-teman. Nah, di sini kita lagi ada nih di unit usaha tahu tempe Mas Ponimin. Unit usaha tahu dan tempe milik Mas Ponimin ini terletak di Jalan Langgar LK3, nomor 29A, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia. Teman-teman, sekarang kita udah ada di pabriknya nih. Yuk kita lihat bagaimana cara proses pembuatan tahu dan tempenya. Pertama-tama, mencuci bersih kacang kedelai. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran dari kacang kedelai tersebut. Nah, di sini tahap pencucian sudah menggunakan mesin ya, yaitu bean washing. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu merendam kacang kedelai dalam air selama 8-12 jam. Proses ini membuat kedelai menjadi lunak dan mudah diolah. Setelah kacang kedelai direndam dan lunak, sekarang kita ke proses penggilingan kacang kedelainya, yaitu pertama untuk pembuatan tahu. Pertama, kacang kedelai digiling menjadi sampai berbentuk bubur. Nah, ini proses penggilingan kacang kedelai untuk pembuatan tempe. Nah, setelah proses penggilingan dari kacang kedelai yang sudah berubah menjadi bubur kedelai, sekarang adalah tahap perebusan. Bubur kedelai tadi direbus sampai mendidih. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bau langu dan enzim yang terdapat pada kacang kedelai. Tahap berikutnya adalah tahap penyaringan. Dalam proses penyaringan tentunya perlu menggunakan saring kain, yang tujuannya adalah untuk memisahkan susu kedelai dari ampasnya. Sekarang adalah saatnya untuk tahap penggumpalan dari susu kedelai. Seperti yang dikatakan oleh Bang Randi tadi saat wawancara, bahwa pembuatan tahu itu hanya menggunakan kacang kedelai dan cuka untuk bahan membuat penggumpalan tahunya. Gumpalan tahu ini lalu dicetak ke dalam cetakan yang berlapis dengan kain. Setelah beberapa jam, tahu yang sudah terbentuk dikeluarkan dari cetakan dan kemudian direndam ke dalam air dingin. Proses pembuatan tahu ke dalam air dingin membuat tahunya menjadi lebih segar dan lebih kenyal. Tada! Tahunya udah jadi dan udah siap diolah. Oh iya guys, di pabrik ini juga membuat tahu yang sudah digoreng. Jadi nggak cuma tahu putih aja ya yang diproduksi. Guys, untuk proses penggorengan dan perebusan tahu tadi masih menggunakan kayu bakar ya. Ya ampun guys, hampir lupa. Tadi proses pembuatan tempe setelah digiling adalah pengeringan. Setelah pengeringan dilakukan tahap peragian. Tahap peragian ini memerlukan waktu 1 hari. Setelah terbentuk, lalu ke proses pempackingan. Untuk sementara, pabrik ini melakukan packing plastik terhadap tempe yang mereka produksi. Karena bahan utama dalam proses pembuatan tahu dan tempe masih menggunakan kayu, sehingga itu adalah suatu hambatan dalam proses pembuatannya. Gimana guys, seru kan intip-intip cara pembuatan tahu dan tempe? Jadi makin nambah wawasan kita kan? Oke deh guys, kalau gitu kita pamit dulu. Thank you for watching and see you next time. Bye!